Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta pada hari ini, Sabtu, 19 Maret 2022. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami dari Santa Perawan Maria. Bacaan Injil yang ingin saya jadikan bahan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan 18 sampai 21 dan 24a. Inilah silsilah Yesus Kristus. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami dari Bunda kita, Bunda Maria. Kalau kita membaca dan merenungkan Injil yang baru saja saya bacakan ini, kita bisa masuk dalam suasana batin yang dialami oleh Santo Yusuf pada waktu itu. Bisa dibayangkan ketika dia bertunangan dengan seorang perawan bernama Maria dan mereka belum melakukan apapun. Mohon maaf, misalnya melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya, tetapi tahu-tahu Maria sebagai calon pasangannya itu sudah mengandung. Tentu ini adalah pergulatan batin yang luar biasa tidak mudah, luar biasa berat bagi seorang Yusuf, seorang manusia yang biasa seperti kita. Tetapi Santo Yusuf, meskipun kita tidak banyak membahas di dalam teks kitab suci, juga tidak banyak ditampilkan bagaimana Santo Yusuf ini berkarya dan sebagainya, tetapi kita mengenal dengan baik siapa Santo Yusuf, bagaimana karakternya, dan bagaimana kehidupannya bersama dengan keluarga kudus di Nazaret. Dua hal yang bisa kita teladan dari Santo Yusuf adalah yang pertama soal ketulusan hati. Dikatakan tadi meskipun dia kecewa, sakit hati dan bahkan mungkin terluka oleh kenyataan bahwa Maria calon pasangannya itu sudah mengandung sebelum dinikahinya, tetapi dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, calon istrinya itu. Maka ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Ini adalah wujud ketulusan hati Santo Yusuf, di mana dia tidak mau mencelakai atau melukai hati orang lain. Lebih baik ketika dia terluka, ya sudah, saya akan menahan luka ini untuk diri saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Santo Yusuf juga kita kenal sebagai pribadi yang begitu taat kepada kehendak Allah. Sehingga meskipun terluka, meskipun kecewa, meskipun patah hati oleh kenyataan yang dialami Bunda Maria, tetapi karena malaikat Tuhan nampak kepadanya dan memberi pesan untuk tetap mengambil istri Maria, dia akhirnya tetap melakukannya. Dan di akhir bacaan Injil tadi dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Ini adalah tanda keteladanan Santo Yusuf, yaitu keterbukaan dan ketaatannya pada kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita menghadapi persoalan yang berat, menghadapi kenyataan yang tidak mudah dalam perjuangan kita sehari-hari. Tetapi percayalah, ketika kita tulus, ketika kita taat pada kehendak Allah, semuanya akan menjadi baik pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Saya berdoa bagi panjenengan semua, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh berkat. Berkah dalam.